beraspal, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya disediakan. Termasuk untuk irigasi, Harsha kini sudah menyatu dengan penduduk setempat. Dalam waktu singkat, kesejahteraan sudah terlihat. 3 bulan berlalu, Charu pulang ke desanya. Dia terkejut melihat perubahan desa yang sudah maju. Ayahnya yang menjelaskan semua itu berkat jasa seorang pemuda yang telah mengadopsi desa. Charu semakin terkejut ketika melihat Harsha berada di rumahnya. Sudah cukup lama tak pernah ada komunikasi. Tiba-tiba dipertemukan dalam situasi yang tak pernah dibayangkan. Melihat apa yang dilakukan Harsha, Charu merasa kegeeran dan juga kepedean. Dia mengira Harsha melakukan semua itu agar dirinya mau menerima cinta Harsha. Suatu malam, Harsha melihat miras dijual bebas. Harsha meminta agar tidak ada lagi yang menjual miras, meskipun itu milik Shashi. Perselisihan mulai terjadi. Narayan mengingatkan Harsha agar tidak membuat masalah dengan Shashi. Perbuatan baik Harsha saat ini juga pernah dilakukan dulu oleh temannya bernama Rafikan. Shashi menghancurkan kehidupan temannya itu. Ternyata watak Rafikan yang merupakan ayah Harsha dulunya sangat peduli sesama. Rafikan ingin memajukan desa. Dia mengembangkan peternakan sapi perah untuk membantu perekonomian warga. Rafikanlah sosok yang menyadarkan masyarakat agar hidup lebih baik dengan cara bekerja keras dan meninggalkan miras. Kebaikan Rafikan membuat bisnis miras Shashi terganggu. Ratnam yang saat itu belum menjadi menteri meminta Shashi menghentikan Rafikan. Peternakan Rafikan dibakar seolah-olah kecelakaan korsleting. Banyak orang meninggal. Penduduk yang berduka menyalahkan Rafikan dan dianggap tidak bertanggung jawab. Peternakan Rafikan telah menyebabkan kematian warga. Rafikan diusir agar segera meninggalkan desa. Tidak berhenti sampai di situ. Rafikan juga dilaporkan oleh penduduk dengan kasus korsleting. Akhirnya, Rafikan masuk penjara. Perlakuan penduduk membuat Rafikan sangat kecewa. Selama ini dia berbuat baik untuk desa, namun justru dimasukkan ke penjara. Setelah bebas, Rafikan tidak mau lagi berhubungan dengan penduduk desa dan pergi ke kota. Sikap keras dan dingin Rafikan kepada orang lain karena pengalaman masa lalunya. Air susu yang dia berikan justru dibalas air tuba. Harsha terenyuh mendengar kisah ayahnya. Keesokan hari, Harsha langsung menemui Shashi. Sayangnya tidak banyak yang terjadi karena Menteri Ratnam menelpon Shashi, menginformasikan jika dirinya sudah dipecat dari jabatan menteri. Ratnam akan segera ke desa bertemu Shashi. Ratnam tiba di desa membawa misi. Dia meminta saudaranya Shashi untuk membeli lahan-lahan warga hingga 6.000 hektar. Mengingat dalam waktu dekat pemerintah akan membangun proyek koridor yang nilainya sangat besar. Harga tanah tentu saja akan meningkat drastis. Ratnam dan Shashi bisa mendapatkan keuntungan besar. Harsha sendiri terus berbuat baik untuk desa, bahkan berhasil meyakinkan keluarga Narayan agar tidak pergi ke kota. Hal itu juga membuat hati Charu luluh dan benih cinta semakin tumbuh. Shashi sudah mulai memaksa penduduk menjual lahannya. Harsha juga menggagalkan upaya pembelian lahan secara paksa itu. Ulah Harsha membuat Ratnam sangat marah. Bagaimana bisa orang